Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 511, Kematian Setan Mayat. Tepat saat Dewa Kematian Abadi dipaksa mundur, gelombang kejut kekuatan penghancur menghantam pohon Dewa Bintang. Saat pohon Dewa Bintang hendak diserang, dan beberapa buah Dewa Bintang hendak dihancurkan, tiba-tiba cahaya keemasan Guru Ding melonjak hebat, berputar terus-menerus, bertindak seperti kuali emas untuk melindungi seluruh pohon Dewa Bintang. Gelombang kejut itu menghantam cahaya keemasan, yang bergetar tak henti-hentinya, tetapi tidak pecah. Melihat ini, hati Yang Xiaotian akhirnya tenang, dan dia bergegas mengumpulkan buah Dewa Bintang yang tersisa. Dewa Kematian Abadi, melihat semua buah surgawi yang diambil Yang Xiaotian, merasa seperti hendak batuk darah. Dia melewati cobaan dan kesengsaraan yang hebat untuk menyerang Azure God Mansion, tidak tahu berapa banyak ahli sekte iblis yang tewas, merebut Azure God Manuscript, semuanya demi selusin buah Dewa Bintang ini. Dan sekarang, tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya jatuh ke saku Yang Xiaotian. Mengingat peti mati surgawi abadi, katak darah kuno, reruntuhan Netherworld, Yang Xiaotian telah menghancurkan rencananya di setiap langkah, mata Dewa Kematian Abadi berwarna merah, niat membunuhnya liar dan membara. Membunuh. Bunuh bocah nakal ini. Dia berteriak sambil mengayunkan lengannya, mengubah gelombang ki kematian abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gerombolan hantu abadi. Miliaran hantu abadi menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Dia begitu membencinya sehingga dia berharap bisa mencabut jiwa Yang Xiaotian, memanggangnya dengan api berulang-ulang, dan mencambuknya berulang-ulang. Pada saat ini, ki iblis dari iblis hati kuno melonjak, dan satu demi satu, tubuh iblis hati Dao terbang keluar. Memang, mereka adalah tubuh iblis hati Dao. Sebelumnya, iblis hati kuno mengirimkan satu tubuh iblis hati Dao dan hanya dengan beberapa patah kata saja, menyeret Yang Xiaotian dan naga hitam ke dalam ilusi tak berujung. Namun sekarang, jumlah mereka sudah ratusan. Putra Dewa Nether, Yan Ping, turut memancarkan ki hantu, seiring munculnya banyak raja hantu dan jenderal hantu. Setan mayat, setan darah, dan Buddha jahat semuanya menyerang dengan kekuatan penuh. Hampir seketika, beruang Azure memperlihatkan wujud aslinya, seekor beruang raksasa yang sebanding dengan Abyssal Master berdiri di antara langit dan bumi, cakarnya sebesar gunung surgawi kuno menghantam dengan keras. Star Behemoth yang sudah besar itu tumbuh ratusan kali lipat ukurannya, berdiri di sana dan menutupi langit, seolah-olah hendak meledakkan seluruh laut es bintang. Ia meraung ke arah Dewa Kematian Abadi, setan hati kuno, dan yang lainnya. Raungan itu bergema hebat, ruang angkasa hancur. Seluruh lautan es tampak diambang terbalik. Gelombang sonik yang mengerikan itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jutaan roh kematian milik Dewa Kematian Abadi semuanya terhempas, hancur, dan hancur. Bahkan ratusan tubuh iblis hati Dao dari iblis hati kuno pun terhempas, tubuh mereka memperlihatkan banyak sekali retakan. Raja hantu dan jenderal hantu milik Yan Ping yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur berkeping-keping. Iblis mayat, iblis darah, dan Buddha jahat terlempar ke belakang bagaikan layang-layang yang talinya putus, terus-menerus memuntahkan darah, sirah surgawi mereka hampir meledak. Melihat pemandangan ini, Yang Xiaotian sangat terkejut. Kekuatan Star Behemoth, meski tidak sekuat Abyssal Master, pasti tidak jauh tertinggal. Mengerikan sekali. Bahkan si beruang biru pun tercengang. Mundur. Dewa Kematian Abadi, Iblis Hati Kuno, dan yang lainnya, menyaksikan kekuatan mengerikan dari Star Behemoth, semuanya sangat terkejut dan tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri. Yang Xiaotian dan beruang biru juga melesat di udara dan menghilang dalam sekejap mata. Meskipun dia tidak takut pada Star Behemoth, tidak perlu menyia-nyiakan 9 lapis air guntur kesengsaraan surgawi padanya. Star Behemoth, melihat Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya mundur, masih tidak mampu menahan amarahnya, meraung dan meraung saat mengejar. Menyaksikan hal itu, Azure Bear tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuka cita atas kemalangan mereka. Sebagai binatang suci pelindung pohon Dewa Bintang, Behemoth Bintang terprovokasi oleh Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya yang berupaya menghancurkan pohon Dewa Bintang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun, Yang Xiaotian tidak langsung pergi tetapi diam-diam mengikuti Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya. Terakhir kali, Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya menyerang Azure God Mansion, dan luka-luka mereka seharusnya belum sembuh. Karena dia telah bertemu mereka lagi, dia tentu saja bermaksud untuk mengumpulkan bunga.
Sekalipun dia tidak dapat memusnahkan Dewa Kematian Abadi, Iblis Hati Kuno, dan Yan Ping, dia tetap akan memastikan ketiga iblis mayat itu diledakkan sampai mati. Star Behemoth mengejar Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya tanpa henti, berhenti hanya setelah mereka meninggalkan Laut Es Bintang, dan kemudian kembali ke Pohon Dewa Bintang. Sang Dewa Kematian Abadi, melihat Star Behemoth pergi, menghela napas lega, wajahnya gelap bagai air. Sialan, putra Dewa Neter, Yan Ping, berpikir tentang bagaimana setelah semua cobaan dan kesengsaraannya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun buah Dewa Bintang, dan mengutuk dengan marah, Yang Xiaotian, kau sialan. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi gelap. Kelompok itu mengangkat kepala mereka karena terkejut, hanya untuk melihat Master Ding dan telapak tangan raksasa Azure Bear menyerang dengan ganas dari atas. Mundur, sang Dewa Kematian Abadi meraung, meninju ke depan dan mundur tanpa ragu sedikit pun. Namun itu masih setengah langkah terlalu lambat. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Semuanya terlempar jauh ke dasar laut-laut bintang. Selama bermil-mil jauhnya, laut terhempas ke udara, dan gelombang raksasa meledak hingga ketinggian puluhan ribu kaki. Kekuatan kehancuran melanda, bahkan lapisan lautan es pun terangkat. Master Ding kembali terbang ke langit, bergabung dengan Azure Bear untuk melakukan serangan pemboman lainnya. Setelah beberapa kali serangan terus-menerus, ketika mereka akhirnya berhenti, seseorang hanya dapat melihat ke dalam jurang dasar laut, 3 iblis mayat, iblis darah, dan Buddha jahat tergeletak di sana dalam keadaan berdarah-darah, nyaris tak bisa bertahan hidup. Namun Dewa Kematian Abadi, Setan Hati Kuno, dan Yan Ping entah bagaimana berhasil melarikan diri. Yang Xiaotian, melihat mayat-mayat berlumuran darah dan nyaris tak bernyawa, muncul pedang surgawi penembus langit di tangannya. Pedang surgawi penembus langit. Seru ketiganya kaget saat melihat pedang surgawi di tangan Yang Xiaotian, suara mereka lemah. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin saat dia mengayunkan pedang surgawi penembus langit, dan kepala ketiga iblis mayat itu pun terguling seketika. Iblis mayat, yang dulunya disebut bersama para dewa terkuat, mungkin tidak pernah menyangka akan mati di tangan seseorang dari alam kaisar setelah puluhan ribu tahun. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak membakar jasad mereka melainkan melemparkannya ke dalam kuali sungai mayat Netherworld, dan berencana untuk menggantung jasad tersebut di luar Azure God Mansion sekembalinya dia. Bukankah Sekte Iblis berencana untuk menyerang Istana Dewa Biru? Dia akan membiarkan para ahli dari 3 Sekte Iblis utama menyaksikan nasib leluhur mereka. Sangat disayangkan bahwa Iblis Hati Kuno berhasil lolos, keluh beruang biru. Mereka tidak akan bisa melarikan diri, kata Yang Xiaotian sambil melirik ke suatu arah dengan suara dingin. Ketika Master Ding menyerang Dewa Kematian Abadi dan kelompoknya sebelumnya, dia telah meninggalkan bekas pada mereka. Dalam jarak 100.000 mil, Master Ding dapat merasakan kehadiran mereka. Bab 512 Bulan Gelap dan Angin Kencang Malam Pembunuhan. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan Beruang Biru meninggalkan Lautan Bintang dan mengejar ketiganya dari Dewa Kematian Abadi. Kerja keras membuahkan hasil. 9 hari dan malam kemudian, Yang Xiaotian akhirnya mengikuti jejak dan menemukan markas besar Sekte Nether. Markas besar Sekte Nether juga berada di Kekaisaran Pagoda Buddha. Selain itu, ia didirikan di dalam hutan tak berujung di sebelah selatan Kekaisaran Pagoda Buddha, di tengah-tengah pegunungan yang luas. Yang Xiaotian memerintahkan Beruang Biru untuk mengumpulkan pasukan Kekaisaran dan para ahli dari semua sekte tertinggi di dekatnya untuk datang secepat mungkin dan menunggunya di luar. Begitu dia melancarkan serangan, mereka juga harus menyerang. Dia menyuruh Master Ding menyamarkan kehadirannya dan menyelinap ke markas besar Sekte Nether. Sepertinya aku bisa memberi gadis itu angpau yang banyak tahun ini. Ruang harta karun markas besar Sekte Nether pasti dipenuhi dengan harta karun. Banyak sekali harta karun. Pada saat ini, Yan Ping, Dewa Kematian Abadi, dan Iblis Hati Kuno telah melarikan diri kembali ke aula besar markas besar Sekte Nether. Ketiganya duduk di aula, diam, suasananya menindas. Ketiga-tiganya memendam niat membunuh yang dahsyat di dalam diri mereka. Menuju Yang Xiaotian, niat membunuh yang dahsyat. Dalam kehidupan ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuh semua orang di sekitar Yang Xiaotian. Yan Ping akhirnya memecah kesunyian, matanya penuh dengan niat membunuh. Semua orang yang berhubungan dengan Yang Xiaotian harus mati. Sekalipun hanya seekor anjing di sisinya, ia harus mati. Suara Yan Ping terdengar dingin, seakan-akan keluar dari neraka. Kebenciannya terhadap Yang Xiaotian telah melampaui segala kebencian lain di dunia.
Dewa kematian abadi juga dipenuhi dengan amarah yang membara. Bahkan di zaman kuno, dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Yang Xiaotian telah 3 kali menggagalkan rencananya. Jika bukan karena Yang Xiaotian, dia pasti sudah memperoleh peti mati surgawi abadi, memurnikannya, dan pasti sudah menemukan pil Dewa Netherworld untuk meningkatkan kultivasinya. Dia sudah melakukannya, sudah melakukannya. Semakin Dewa Kematian Abadi memikirkannya, semakin kuat hasrat membunuhnya, semakin marah pula dia. Kita bisa bekerja sama dengan Di Yuntian. Iblis hati kuno tiba-tiba menyarankan. Di Yuntian, Yanping dan Dewa Kematian Abadi terkejut. Ya, Di Yuntian, gumam iblis hati kuno, jika lukaku pulih, dan kita bergabung dengan Di Yuntian, kita bisa menyelamatkan Dewa Nether. Lalu, kita berempat bisa mengguncang Master Ding. Aliansi iblis hati kuno, Di Yuntian, Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, dan Dewa Kematian yang abadi memang akan mampu menantang Tuan Ding. Yanping segera berkata, baiklah, aku akan mengirim seseorang ke negara Dewa Bintang sekarang juga dan kemudian membahas aliansi dengan Di Yuntian. Sekarang aku akan berkultivasi secara tertutup. Kecuali jika ini masalah yang sangat mendesak, jangan ganggu aku. Kata iblis hati kuno dengan dingin, jika bukan karena luka-lukanya yang belum sembuh, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Kali ini, ia bermaksud untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya sebelum meninggalkan pengasingannya. Melihat iblis hati kuno mengasingkan diri, Dewa Kematian Abadi kemudian melayang meninggalkan markas besar Sekte Nether menuju reruntuhan Sekte Iblis Netherworld. Dia ingin memanfaatkan sungai mayat untuk bercocok tanam. Dia telah mengolah kitab Dewa Abadi ke tingkatan tertinggi. Selain itu, dia bermaksud menjelajahi sarang Grandmaster Netherworld lagi untuk melihat apakah dia bisa menemukan pil surgawi Netherworld. Setelah melihat iblis hati kuno dan Dewa Kematian Abadi pergi, Yanping juga memasuki ruang rahasia untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan memerintahkan bawahannya untuk tidak mengganggunya kecuali jika sangat penting. Seperti iblis hati kuno dan Dewa Kematian Abadi, dia juga ingin segera pulih dari luka-lukanya. Sementara itu, Yang Xiaotian sedang menjelajahi pegunungan di sekitar markas besar Sekte Nether, dengan sungguh-sungguh mencari gudang harta karun. Markas besar Sekte Nether sangat luas, dengan barisan pegunungan yang tak berujung, membuat pencarian tempat penyimpanan harta karun jauh lebih sulit daripada menemukan perbendaharaan istana Dewa Bintang. Yang Xiaotian mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan brankas itu. Akhirnya, Yang Xiaotian menemukan petunjuk di ruang penyulingan pil. Setelah penyelidikan yang cermat, ia menemukan lorong tersembunyi di ruang penyulingan pil. Setelah membuka lorong itu, Yang Xiaotian mengikuti puluhan ribu anak tangga menuju ke bawah tanah, tiba di pintu gudang harta karun. Yang Xiaotian dengan terampil mengaktifkan kekuatan waktu dari tubuh surgawi abadi. Saat Yang Xiaotian menerobos gerbang utama gudang harta karun dan masuk, dia terkesima oleh aura keberuntungan berwarna-warni di hadapannya. Yang menarik perhatiannya adalah puncak gunung batu roh yang terbuat dari air, api, emas, kayu, dan tanah, totalnya 5 warna. Itu adalah batu roh 5 elemen. Dan semuanya itu memiliki kualitas unggul, tingkat atas, bahkan sakral. Yang Xiaotian merasakan aura roh suci 5 elemen. Wah, ternyata itu adalah batu roh 5 elemen. Master Ding juga terkejut. Batu roh 5 elemen, jenis batu roh yang sangat langka, bahkan lebih langka dari batu roh Vena Naga. Yang Xiaotian tidak mau bersikap sopan, dan bekerja sama dengan Master Ding, mereka mulai menggerakkan batu roh 5 elemen dengan sekuat tenaga. Meskipun tidak banyak batu roh 5 elemen tingkat sakral, masih ada 50 atau 60 di antaranya. Satu orang dan satu kuali, mereka memindahkannya sampai ke bagian terdalam gudang harta karun. Batu surgawi takdir surgawi. Di kedalaman gudang harta karun, Yang Xiaotian menemukan selusin batu surgawi takdir surgawi. Ini adalah kenikmatan yang tak terduga. Pada saat yang sama, ia juga menemukan banyak manual teknik kultivasi dan ramuan Sekte Nether. 1 hari kemudian, ruang penyimpanan harta karun markas besar Sekte Nether akhirnya dikosongkan. Ketika Yang Xiaotian muncul dari gudang harta karun, hari sudah larut malam. Malam itu gelap dan berangin, waktu yang tepat untuk membunuh. Yang Xiaotian langsung mengarahkan pandangannya ke gua kultivasi Yanping, putra Dewa Nether. Dewa Kematian Abadi, Iblis Hati Kuno, dan putra Dewa Nether, Yanping, dari ketiganya, Yanping relatif lebih lemah dan paling mudah dibunuh. Terlebih lagi, Yanping adalah pemimpin seluruh Sekte Nether. Jika Yanping meninggal,
maka seluruh Sekte Nether pasti akan dilanda kekacauan. Tanpa Yanping dan Sekte Nether, ancaman yang ditimbulkan oleh Dewa Kematian Abadi dan Setan Hati Kuno juga akan sangat melemah. Tanpa penundaan, Yang Xiaotian tiba di atas Gua Yanping dan memanggil Guru Ding. Master Ding langsung mengembang 1 miliar kali lipat, api emasnya menerangi malam. Banyak puncak gunung di markas besar Sekte Nether menyala. Kekuatan mengerikan milik Master Ding meliputi area yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sekte Nether. Saat kekuatan Master Ding turun, Yanping dan Ancient Heart Demon langsung waspada. Berubah menjadi dua garis cahaya yang menakjubkan, mereka mencoba berlari keluar, tetapi saat mereka bergegas keluar dari gua, mereka melihat hantaman Master Ding yang menggetarkan bumi menimpa mereka. Ledakan, Yanping, Iblis Hati Kuno, dan banyak sekali ahli dari Sekte Nether langsung terhempas ke tanah. Banyak puncak gunung dan istana lenyap seluruhnya. Saat mereka diledakkan di bawah tanah, Setan Hati Kuno berubah menjadi hamparan ki iblis yang luas dan menghilang di antara langit dan bumi. Yanping juga terbang ke langit, mengabaikan luka-lukanya, dan meraung dengan marah, Yang Xiaotian, kau mencari kematian. Bunuh, bunuh Yang Xiaotian untukku. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan pedang Dewa Nether di tangannya, dengan panik menyerang Yang Xiaotian. Jutaan pengikut Sekte Nether menyerbu ke arah Yang Xiaotian bagaikan gelombang pasang, meraung marah. Pada saat itu, Master Ding menghantam sekali lagi, menghantam Yanping dan pedang kinya. Saat Yang Xiaotian menyaksikan jutaan pengikut Sekte Nether yang maju, dia mengaktifkan semua esensi sejati titik akupuntur di tubuhnya, dan tiba-tiba, kolom cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Naga api emas gelap jiwa bela diri raja tertinggi dan kura-kura hitam keduanya terbang keluar, saat aura roh kudus dari cincin jiwa Master Abyssal dan cincin jiwa Raja Wali Iblis Laut dalam menyelimuti langit dan bumi. Kekuatan cincin jiwa berusia 2 juta tahun itu menyebar bagai gelombang pasang yang dahsyat, menghancurkan segalanya. Jutaan pengikut Sekte Nether yang awalnya menyerang, semuanya ketakutan dengan wajah pucat dan kaki gemetar. Penguasa Abyssal, Iblis Rock Laut Dalam, cincin jiwa 2 juta tahun. Setelah itu, Yang Xiaotian memanggil ke-6 takdir surga primordial. 6 takdir surga primordial, yang masing-masing membentang sejauh 12.960 mil dan memancarkan lapisan cahaya keemasan, melepaskan kekuatan primordial yang tak terbatas. Sebuah getaran tunggal melepaskan kekuatan yang mengagumkan yang menghancurkan banyak pengikut Sekte Nether. Bab 513, Kelahiran 15 Pedang Hati. Hanya satu gelombang kejut dari 6 takdir surga primordial mengirim semua pengikut Sekte Nether dalam jarak 100 mil di sekitar Yang Xiaotian terbang di udara. Bahkan para tetua tingkat pertama, kedua, dan ketiga alam suci pun terpesona. Tidak, bahkan para tetua tertinggi di tingkat keempat dan kelima alam suci pun terlempar. Mengamati kekuatan tak terkalahkan dari 6 takdir surga primordial, semua murid Sekte Nether menarik napas tajam karena tak percaya. Ini hanyalah kekuatan dari 6 takdir surga primordial, seberapa kuatkah Yang Xiaotian setelah ia mengolah 7 atau 8 di antaranya. Yanping, yang telah dikirim terbang oleh Master Ding, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Seorang petarung alam kaisar telah benar-benar menanamkan rasa takut dalam dirinya, 10 roh surgawi. Bunuh, bunuh dia untukku. Yanping meraung dengan niat membunuh yang gila di matanya. Dengan sekejap, dia menyerang Yang Xiaotian. Pedang Dewa Nether-nya menebas sekali lagi. Semua murid Sekte Nether, patuhi perintahku, bunuh Yang Xiaotian dengan cara apapun. Bunuh Yang Xiaotian, dan kamu akan diberi hadiah 1 triliun. 1 triliun. Mendengar perkataan Yanping, seluruh murid dan guru Sekte Nether menjadi gila dengan mata merah. Mendengar ini, Yang Xiaotian tertawa terbahak-bahak, Yanping, perbendaharaan utama Sekte Nethermu sudah kukuras habis, dari mana kau akan mendapatkan 1 triliun untuk diberikan kepada murid-muridmu? Yanping tercengang. Gudang harta karun utama Sekte Nether dikosongkan. Dia merasa sulit mempercayainya. Siapa yang mengira harta karun Sekte Nethermu akan memiliki begitu banyak batu roh 5 elemen? Yang Xiaotian tertawa, terima kasih, aku belum pernah melihat begitu banyak batu roh 5 elemen sebelumnya. Oh benar, akhir-akhir ini aku sedang membutuhkan batu surgawi takdir surgawi, dan perbendaharaanmu sebenarnya memiliki lebih dari selusin batu itu. Terima kasih juga untuk itu. Mendengar ini, darah Yanping melonjak dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia meraung marah, Yang Xiaotian, aku akan membunuhmu. Bunuh,
Bunuh, bunuh. Seseorang bunuh Yang Xiaotian untukku. Siapapun yang membunuh Yang Xiaotian dapat mengambil semua harta karun itu. Tepat saat Yan Ping hendak mencapai Yang Xiaotian, tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang tak terbayangkan dahsyatnya membuat Yan Ping terlempar jauh. Orang yang campur tangan adalah Azure Bear. Pada saat itu, beruang Azure telah berubah wujud menjadi wujud aslinya yang sangat besar, setinggi jutaan kaki, dan dengan satu ayunan kakinya yang menyerupai gunung surgawi kuno, seluruh markas besar Sekte Nether bergetar saat pengikut Sekte Nether yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubur berdarah. Ledakan. Tuan Ding menyerang lagi, menghantam dengan keras. Dia menghantam Yan Ping dalam-dalam ke tanah. Serangan gabungan dari Master Ding dan Azure Bear benar-benar menghancurkan Divine Armor yang baru saja dikenakan Yan Ping. Membunuh. Bunuh Yang Xiaotian. Seorang leluhur kuno yang kuat dari Sekte Nether meraung, dan saat berbicara, dia tiba-tiba menerjang Yang Xiaotian dengan pukulan yang ganas. Leluhur Sekte Nether ini merupakan salah satu dewa perang yang tak terkalahkan di bawah Dewa Nether di zaman dahulu. Tepat saat dia hendak memukul Yang Xiaotian, tiba-tiba, gelombang pedang Qi yang dahsyat dan tak tertandingi merobek udara, menghancurkan pukulan itu. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah naga berjalan di udara ke arah mereka. Pendatang baru itu adalah leluhur kekaisaran terkuat dari Kekaisaran Pagoda Buddha. Kami datang untuk mendukung Yang Mulia. Leluhur kekaisaran dari Kekaisaran Pagoda Buddha mendekati Yang Xiaotian, membungkuk dengan penuh emosi, Yang Mulia tak terkalahkan. Bahkan dia terkejut saat melihat cincin jiwa milik Yang Xiaotian yang berusia 2 juta tahun. Kami datang untuk mendukung Yang Mulia. Pada saat itu, teriakan kegirangan terdengar, dan dari kejauhan, kelompok demi kelompok tokoh sakti dari Kekaisaran Pagoda Buddha menerobos langit dan tiba. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Angin Yin dan leluhur yang tak terhitung jumlahnya pun bergegas datang. Bagus, bunuh. Hari ini, kita akan membantai Yan Ping. Hancurkan Sekte Nether. Suara dingin Yang Xiaotian menyebar ke seluruh Sekte Nether. Membunuh. Petik 2. Para leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha semuanya menyerang jutaan pengikut Sekte Nether. Teriakan pembunuhan mengguncang langit. Darah menghujani dengan deras. Di bawah sinar bulan yang kabur, darah mengotori sebagian besar tanah Sekte Nether menjadi merah. Puncak demi puncak hancur berkeping-keping, hancur karena kekuatan yang sangat besar. Pedang Dewa Biru milik Yang Xiaotian muncul di tangannya. Dengan pedang Dewa Biru di tangan kirinya, dan pedang bayangan surgawi di tangan kanannya. Bersamaan dengan itu, pedang malam abadi, pedang Dewa Petir kuno, pedang surgawi seribu Buddha, pedang surgawi samsara, pedang surgawi segalanya semuanya melayang di sekitar tubuhnya, berubah menjadi lapisan-lapisan pedang Qi, memusnahkan gelombang demi gelombang pengikut Sekte Nether yang menyerbu. Dari dalam tubuhnya, 2 eliksir surgawi juga terbang keluar. Langit dan bumi bergetar, melihat Yang Xiaotian memegang pedang Dewa Biru di tangan kirinya, pedang bayangan surgawi di tangan kanannya, dan juga dikelilingi oleh pedang malam abadi, pedang Dewa Petir kuno, pedang surgawi seribu Buddha, pedang surgawi samsara, dan pedang surgawi segalanya, semua orang merasa tercengang. Apakah ini? Apakah ini manusia? Salah satu leluhur Sekte Nether berseru ngeri. Menaklukkan satu pedang surgawi saja bukanlah hal yang mudah, namun Yang Xiaotian telah menaklukkan 7 pedang surgawi. Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yang Xiaotian bahkan belum memanggil pedang surgawi penembus surga yang paling kuat. Jika mereka tahu bahwa saat ini ia memiliki 8 pedang surgawi, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Yan Ping, yang berulang kali dilempar menjauh oleh Master Ding dan Azure Bear, memandang pedang surgawi yang melayang di sekitar Yang Xiaotian dan wajahnya kembali pucat karena ketakutan. Pada saat itu, dia merasakan putus asa. Selama Yang Xiaotian berada di benua Dewa Biru, Sekte Nether mereka tidak akan pernah bangkit. Langit benar-benar telah menciptakan monster yang sangat menakutkan. 2 ramuan surgawi, 2 cincin jiwa berusia jutaan tahun, 2 jiwa bela diri raja tertinggi, tubuh surgawi abadi, 6 takdir surga primordial, dan sekarang 7 pedang surgawi. Ya ampun, bisakah dia lebih mengerikan lagi? Bunuh. Bunuh Yang Xiaotian dan rebut semua pedang surgawi darinya. Teriak leluhur Sekte Nether lainnya, sambil melambaikan tangannya saat para pengikut Sekte Nether yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Yang Xiaotian dengan pedang mereka. Yang Xiaotian, setelah melihat ini, mendengus dingin, dan kemudian semua orang melihat jantung pedang 9 warna di dalam tubuhnya menyala terus-menerus. Tak lama kemudian,
13 hati pedang bersinar terang. Lalu tibalah Sword Heart ke-14. Saat jantung pedang ke-14 menyala, dunia menjadi terang benderang. Pada saat itu, seolah-olah setiap sudut langit dan bumi diterangi oleh ke-14 jantung pedang milik Yang Xiaotian. 14 hati pedang, ini 14 hati pedang. Ya ampun, aku benar-benar menyaksikan 14 Sword Heart. 14 Sword Heart telah muncul. Ketika melihat 14 hati pedang milik Yang Xiaotian, semua ahli yang hadir merasa gembira, darah mereka mendidih, beberapa bahkan meneteskan air mata. Bagi setiap Grandmaster Pedang Dao, menyaksikan munculnya 14 hati pedang merupakan kehormatan yang sangat besar, peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Akan tetapi, di benua Dewa Biru Langit sejak era penguasa Dewa Biru Langit, tak seorang pun pernah melihat 14 hati pedang, apalagi 14, bahkan 11 hati pedang pun tidak ada. Sekarang, mereka akhirnya menyaksikan kemunculan 14 pedang hati. Bahkan banyak praktisi tingkat tinggi dari Sekte Nether merasa bersemangat. Tidak dapat menahan kegembiraannya. 14 hati pedang. 14 hati pedang. Banyak leluhur Sekte Nether bergumam pada diri mereka sendiri. Pada saat itu, untuk sesaat, mereka hampir ingin bersujud menyembah Yang Xiaotian. Beruang Biru dan para leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha juga menjadi gembira saat melihat 14 hati pedang milik Yang Xiaotian. Bagus sekali, aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia benar-benar berhasil mengolah 14 pedang hati. Azure Bear tertawa terbahak-bahak, diliputi kegembiraan. Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan. Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan. Semua Grandmaster dari Kekaisaran Pagoda Buddha yang melihat pemandangan ini berteriak kegirangan. Tampaknya hanya dengan berbuat demikian, mereka dapat melampiaskan kegembiraan dalam hati mereka. Saat semua orang terpana oleh 14 hati pedang milik Yang Xiaotian dan sangat gembira atas kemunculannya, tiba-tiba, di dalam tubuh Yang Xiaotian, aura pedang 9 warna menyala sekali lagi. Jantung pedang ke-15. Bab 514, Saudara Xiaotian, King Xuan ada di sini. Ketika hati pedang ke-15 lahir, langit dan bumi terdiam. Semua orang tercengang, bingung, wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. 15 hati pedang. Seorang leluhur kuno dari Sekte Nether gemetar. Satu demi satu, para ahli Sekte Nether terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Itu sebenarnya adalah Sword Heart yang ke-15. Di dunia ini, mungkinkah ada Sword Heart yang ke-15? Mungkinkah batas dunia ini bukanlah 14 hati pedang? Bahkan Yan Ping yang terhempas oleh Guru Ding pun tercengang, ia bahkan bertanya-tanya apakah dirinya mengalami gegar otak akibat hantaman Guru Ding, yang menyebabkannya berhalusinasi. Azure Bear, leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha, juga terkejut. Mereka benar-benar telah menyaksikan Sword Heart ke-15 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat semua orang tercengang dan tak percaya, Yang Xiaotian mengerahkan kekuatan jantung pedang ke-15, tiba-tiba, jantung pedang bersinar terang, membuat langit dan bumi berkilauan. Pada saat itu, pedang semua ahli Sekte Nether tiba-tiba terangkat, terbang tak terkendali ke arah Yang Xiaotian. Miliaran pedang berkumpul di samping Yang Xiaotian, membentuk sungai pedang terbang raksasa. Membunuh. Mata Yang Xiaotian berkilat tajam. Miliaran pedang terbang melesat balik, langsung menembus murid-murid Sekte Nether yang tak terhitung jumlahnya, sementara banyak yang berteriak kesakitan. Membunuh. Semua orang tersadar kembali, dan teriakan pertempuran mengguncang surga. Yang Xiaotian, memegang pedang Dewa Biru dan pedang bayangan surgawi, menggunakan dua teknik pedang secara bersamaan, satu tangan menggunakan teknik pedang Dewa Biru dan tangan lainnya menggunakan teknik pedang bayangan surgawi, saat aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Itu adalah serangan pertama Yang Xiaotian, dan itu pasti membawa jatuhnya darah yang deras. Para pengikut Sekte Nether tertusuk oleh ki pedang atau terhempas oleh serangan langsung. Sementara itu, di bawah pemberdayaan 15 hati pedang Yang Xiaotian, pedang Dewa Petir Kuno, pedang Surgawi Malam Abadi, pedang Surgawi Seribu Buddha, pedang Surgawi Samsara, dan pedang Surgawi segalanya semuanya melepaskan ki pedang mereka yang ganas. Yang Xiaotian menyerbu ke arah kerumunan pengikut Sekte Nether, dan kemanapun dia pergi, tidak ada satupun pengikut Sekte Nether yang mampu menahan ki pedangnya. Seringkali, Yang Xiaotian menggerakkan kekuatan cincin jiwanya yang berusia 2 juta tahun, menghancurkan pengikut Sekte Nether di sekitarnya secara langsung. Di waktu lain, ia mengerahkan kekuatan 6 takdir surga primordialnya, mengirim semua pengikut Sekte Nether melayang. Kadangkala, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi abadi,
dengan satu serangan, semua pengikut Sekte Nether yang terkena berubah menjadi butiran pasir waktu. Seorang pria yang memegang kendali, dia lebih dari sebanding dengan 10.000 orang. Di tengah teriakan perang yang mengguncang langit, semakin banyak ahli dari Kekaisaran Pagoda Buddha tiba. Para ahli yang baru tiba dari Kekaisaran Pagoda Buddha, setelah melihat cincin jiwa 2 juta tahun milik Yang Xiaotian, 6 takdir surga primordial, pedang surgawi di sekitarnya, dan 15 hati pedang, mereka tercengang tak terlukiskan. Menyaksikan Yang Xiaotian berulang kali masuk dan keluar dari gelombang pengikut Sekte Nether, semua ahli Kekaisaran Pagoda Buddha yang datang juga berteriak dengan gembira, bunuh, muliakan Kaisar Dewa Biru Yang. Kita akan membuka jalan berdarah untuk Kaisar Surgawi Yang. Semua ahli Kekaisaran Pagoda Buddha yang datang menjadi bersemangat setelah melihat cincin jiwa 2 juta tahun milik Yang Xiaotian dan 15 hati pedang. Mereka dengan panik menyerbu ke tengah-tengah miliaran pengikut Sekte Nether, mencoba berbagi beban pertempuran untuk Yang Xiaotian, mencoba mengambil alih sebagian dari pengikut Sekte Nether untuknya. Mata semua orang merah karena niat membunuh. Semua ahli Kekaisaran Pagoda Buddha berjuang mati-matian sampai nafas terakhir. Master Ding dan Azure Bear masih terus-menerus membombardir Yan Ping. Hal ini sebelumnya telah disepakati oleh Yang Xiaotian dan Azure Bear, kali ini, apapun biayanya, mereka bertekad untuk membunuh Yan Ping. Selama Yan Ping terbunuh, mereka dapat melenyapkan setengah dari bahaya tersembunyi di benua Dewa Biru. Yan Ping, yang berlumuran darah karena pemboman, masih meraung dan tertawa liar, Yang Xiaotian, aku telah mengolah kitab suci Dewa Nether, kau tidak dapat membunuhku. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan menggunakan segala cara yang mungkin dalam sisa hidupku untuk membunuh semua orang di sekitarmu. Aku akan benar-benar menghabisi semua orang yang dekat denganmu. Biarkan semua orang di sekitarmu hidup dalam teror yang tak terbatas, dalam mimpi buruk yang tak berujung. Yan Ping tertawa kejam. Suaranya menyatu menjadi suara menyihir yang menembus pikiran semua ahli Kekaisaran Pagoda Buddha yang telah bergegas. Pada saat itu, para ahli Kekaisaran Pagoda Buddha mulai mengalami berbagai ilusi. Bangun! Tepat pada saat itu, beruang biru meraung keras, suaranya menggelegar menembus langit, membangunkan semua ahli Kekaisaran Pagoda Buddha. Yang Xiaotian menatap Yan Ping yang tengah tertawa kejam, lalu mencibir, begitukah? Sayang sekali bagimu, kitab suci Dewa Nethermu belum mencapai penguasaan puncak. Kalau kitab suci Dewa Nether dikultivasikan hingga mencapai penguasaan puncak, sekalipun terpotong-potong, sekalipun seluruh tubuh terpotong-potong menjadi beberapa bagian, seseorang masih bisa hidup kembali. Itulah aspek yang mengerikan dari kitab suci Dewa Nether. Seperti halnya Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan, meskipun kepala dan tubuhnya kini terpisah, ia masih dapat dihidupkan kembali. Itulah sebabnya para ahli Sekte Nether berusaha keras untuk menyelamatkan tubuhnya. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan Azure Bear, kitab suci Dewa Nether milik Yan Ping belum dikultivasikan ke tingkat penguasaan puncak, masih kurang setengah langkah. Gagal mencapai setengah langkah itu berarti Yan Ping tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, kali ini, apapun yang terjadi, Yan Ping harus dibunuh. Kalau tidak, kalau kali ini dia berhasil lolos, begitu kitab suci Dewa Nethernya dikultivasikan ke tingkat penguasaan puncak, dia akan menjadi Dewa Dunia Bawah tak terkalahkan kedua, dan akan sulit membunuhnya. Pertempuran sengit terus berlanjut. Murid-murid Sekte Nether jumlahnya sangat banyak, mengalir keluar dari barisan pegunungan yang tiada henti bagaikan sungai pasir abadi, memenuhi langit dan daratan. Para ahli dari Kekaisaran Pagoda Buddha yang menyerbu ditenggelamkan oleh para pengikut Sekte Nether, ditelan, dan dibunuh. Akan tetapi, semua ahli dari Kekaisaran Pagoda Buddha bertarung lebih sengit saat pertempuran berkecamuk. Tak seorang pun mundur, tak seorang pun takut, semua orang bertarung dengan segenap kekuatan mereka, bertempur berdarah-darah melawan para pengikut Sekte Nether. Yang Xiaotian, dengan cincin jiwa 2 juta tahunnya, 6 takdir surga primordial, dan 15 hati pedang, membantai pengikut Sekte Nether kiri dan kanan, menyebabkan mayat-mayat bertebaran sejauh ribuan mil. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Yang Xiaotian membunuh, tampaknya selalu ada aliran pengikut Sekte Nether yang tak ada habisnya mengalir dari segala arah, menyerangnya. Master Ding dan Azure Bear bergabung untuk membuktikan bahwa mereka tak terkalahkan, dan berkali-kali menghantam Yan Ping kembali ke dalam bumi. Namun, pertahanan dan vitalitas Yan Ping juga sangat kuat, dan setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Master Ding dan Azure Bear, dia masih mampu bangkit dan bertarung. Satu demi satu, leluhur Sekte Nether berkumpul di sekitar Yan Ping,
menggabungkan kekuatan untuk mengguncang Master Ding dan Azure Bear. Meskipun leluhur Sekte Nether ini tidak sekuat Yan Ping, namun kekuatan mereka tetap tak tertandingi, beberapa di antaranya bahkan sebanding dengan 4 Dewa Bintang dari negara Dewa Bintang. Pertempuran ini menghancurkan langit dan membelah bumi. Bencana ini membalikkan gunung-gunung, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Peristiwa itu membuat bumi terluka dan hancur. Satu demi satu, para ahli Kekaisaran Pagoda Buddha tumbang dalam pertempuran. Tetapi bahkan lebih banyak lagi ahli dari Kekaisaran Pagoda Buddha terus berdatangan. Kekuatan yang sangat besar itu telah membuat khawatir Kekaisaran Pagoda Buddha dan bahkan kekaisaran-kekaisaran di sekitarnya. Satu demi satu, leluhur sekte memimpin murid-murid mereka ke sini, dan satu demi satu, para kepala keluarga memimpin anggota keluarga mereka ke dalam pertarungan. Setelah semua ahli tiba, mereka dengan gembira meneriakkan pujian atas sifat tak terkalahkan Kaisar Surgawi Yang, lalu dengan mata merah darah, mereka terjun ke tengah-tengah miliaran pengikut Sekte Nether. Pertarungan ini akan dikenang selamanya di benua Dewa Biru. Akhirnya, Santo Pedang 100 Bunga dari Kekaisaran Pagoda Buddha turut tiba bersama murid-murid Sekte Dewa 100 Bunga. Long Qingxuan juga datang. Siapapun yang melihat pemandangan di hadapan mereka terkejut, tercengang. Semua murid Sekte 100 Bunga Surgawi sangat terkejut dan gembira melihat cincin jiwa berusia 2 juta tahun milik Yang Xiaotian, 6 takdir surga primordial, dan 15 hati pedang. Saudara Xiaotian, Qingxuan ada di sini, teriak Long Qingxuan dengan gembira. Air mata mengalir di matanya saat dia mengacungkan pedangnya dan dengan gegabah menyerang Yang Xiaotian. Bab 515, Siapa yang tak tertandingi? Membunuh. Karena khawatir Long Qingxuan mungkin dalam bahaya, Santo Pedang 100 Bunga juga menghunus pedangnya dan menyerbu ke arah murid-murid Sekte Nether. Bunuh, dari Sekte Nether ini. Seru para ahli dari Sekte 100 Bunga Surgawi dengan penuh semangat saat mereka menyerbu ke dalam keributan, berteriak, siapa yang tak terkalahkan? Hanya Kaisar Surgawi Yang. Siapa yang tak terkalahkan? Hanya Kaisar Surgawi Yang. Ratusan ribu pengikut Sekte 100 Bunga Surgawi bersorak kegirangan saat mereka dengan heboh menyerang pengikut Sekte Nether. Pada saat ini, semua murid dari Hundred Flowers Divine Sect telah melupakan kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kebanggaan, kemuliaan tertinggi karena memiliki seseorang seperti Xiaotian sebagai penguasa baru Dewa Azure, kebanggaan karena berjuang bahu-membahu dengan penguasa baru Dewa Azure melawan murid-murid Sekte Nether. Dua cincin jiwa yang perkasa berusia jutaan tahun menjulang di atas kepala Xiaotian saat kekuatan Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock didorong hingga batas maksimal. Memegang dua pedang, kecemerlangan 15 hati pedang dan tubuh surgawi abadi bersinar terang di 9 langit, memusnahkan yang tak terkalahkan dan tak terhentikan. Ia melesat ke angkasa, bersamaan dengan pedang Dewa Biru, pedang bayangan surgawi, pedang Dewa Petir Kuno, pedang Dewa Seribu Buddha, pedang Dewa Malam Abadi, pedang Dewa Samsara, dan pedang Dewa Segalanya yang semuanya melepaskan segudang pedang Ki. Di bawah dorongan 15 hati pedang, teknik pedang Dewa Biru, bayangan surgawi, Dewa Petir Kuno, Seribu Buddha, Malam Abadi, Samsara, dan segalanya meledak dalam sekejap, melepaskan ki pedang yang tak terbatas. 7 pedang dewa, 7 pedang Dao, menampilkan jurus-jurus mematikan yang pamungkas. Kekaisaran Kaisar Dewa Biru di bawah langit. Pedang Ki yang tak terlihat membunuh tanpa terlihat. Keangkuhan Dewa Petir. 1000 Buddha mengirimmu ke neraka. Kegelapan malam abadi tidak terbatas. Satu putaran samsara sudah merupakan satu seumur hidup. Segala sesuatu menjadi hidup. Menyaksikan Xiaotian melayang di atas 9 langit, menghunus kekuatan tak terkalahkan dari 7 pedang Dao, semua orang terkejut. Apa itu tak terkalahkan? Ini tak terkalahkan. Bahkan Yan Ping dan leluhur Sekte Nether lainnya sangat terkejut. Pada saat ini, para leluhur Sekte Nether memendam pikiran yang menggelikan, andai saja mereka bisa bertarung bersama Kaisar Surgawi Yang, betapa terhormatnya itu. Sayangnya, mereka menentang Kaisar Surgawi Yang. Bersenandung. Kekuatan dahsyat dari 7 pedang Dao menghantam. Banyak pengikut Sekte Nether terpental. Ada yang lenyap di tengah gemuruh pedang Ki yang dahsyat, ada yang lenyap dalam kegelapan tak berbatas, ada yang memasuki jalan pedang samsara, yang lainnya dibakar oleh 1000 Buddha. Tepat pada saat itu, telapak tangan raksasa beruang azure dari Gunung Surgawi Kuno langsung menghantam Yan Ping dalam-dalam ke tanah. Hampir bersamaan, Guru Ding menyerang dan menghantam leluhur Sekte Nether ke dalam tanah. Para leluhur Sekte Nether batuk darah, menatap Guru Ding dengan ketakutan.
Armor surgawi mereka telah hancur, tubuh mereka retak dan berdarah. Meskipun beberapa dari mereka sekuat 4 dewa bintang utama, mereka tetap tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi dari Master Ding. Jika mereka diserang oleh Master Ding sekali lagi, mereka pasti akan musnah. Semua leluhur Sekte Nether merasa putus asa dan tidak mau menerima hasil ini. Pemimpin Sekte, mari kita mundur dulu. Salah satu leluhur Sekte Nether tidak dapat menahan diri untuk membujuk Yan Ping. Kita harus mundur, menyelamatkan Dewa Nether, lalu membunuh mereka sampai tidak ada satu pun yang tersisa. Leluhur Sekte Nether lainnya juga berbicara dengan mendesak. Leluhur Sekte Nether lainnya memandang Yan Ping dengan ekspresi penuh harap. Yan Ping mengamati pemandangan itu. Meskipun pengikut Sekte Nether masih lebih banyak jumlahnya daripada yang lain dan unggul, dengan berkumpulnya para guru dari berbagai klan Kekaisaran Pagoda Buddha, keunggulan yang dimiliki pengikut Sekte Nether secara bertahap berkurang. Yan Ping melotot ke arah Xiao Tian, yang masih bertarung dengan gigih di tengah kerumunan, matanya merah darah. Namun, tepat saat dia hendak meminta mundur, tiba-tiba, semuanya menjadi gelap di depan matanya. Dia melihat Master Ding dan telapak tangan raksasa Azure Bear jatuh lagi. Yan Ping meraung dan perisai surgawi terbang keluar. Ini adalah perisai surgawi yang terakhir padanya. Sebelumnya, dia telah dibombardir hingga lebih dari selusin perisai surgawi hancur. Jika bukan karena perlindungan dari perisai surgawi yang banyak itu, bahkan dengan tubuh Dewa Nethernya, dia tidak akan mampu menahan serangan gencar dari Master Ding dan Azure Bear. Ledakan. Master Ding dan Azure Bear langsung menghancurkan perisai surgawi menjadi berkeping-keping. Yan Ping terpental, dan leluhur kuno dari Sekte Nether mundur ketakutan, tetapi beberapa di antara mereka masih setengah langkah terlalu lambat dan langsung hancur berkeping-keping. Bang, 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 suara itu tak henti-hentinya. Bola-bola raksasa hujan darah emas meledak. Leluhur kuno Sekte Nether ini, masing-masing adalah pusat kekuatan roh dewa teratas, memiliki kekuatan dan darah yang mengerikan. Begitu meledak, mereka seperti bom nuklir super, menghancurkan pusat kekuatan Sekte Nether di sekitarnya. Mati! Azure Bear meraung marah. Seluruh tubuhnya membengkak sekali lagi, dan bulunya yang awalnya abu-abu berubah menjadi emas berkilauan. Cakar raksasanya turun tanpa henti ke arah Yan Ping. Kekuatan yang tak terkalahkan menyelimuti puluhan ribu mil di sekitar Yan Ping. Dia melihat Yan Ping sudah berniat melarikan diri. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Yan Ping lolos. Saat beruang biru itu membengkak sekali lagi, Tuan Ding juga membesar. Dengan api emas membumbung ke langit, sepertinya dia akan membakar ibu kota surgawi. Kekuatan Guru Ding yang tak terbatas dan luas terkunci pada Yan Ping. Wajah Yan Ping berubah drastis, dan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam dirinya. Rasanya seolah-olah malaikat maut terus mendekatinya. Dia menggunakan kitab suci Dewa Nether hingga batas maksimal, dan pedang Dewa Nether di tangannya meledak dengan cahaya Dewa Nether yang belum pernah ada sebelumnya. Sepotong baju zirah surgawi muncul di tubuhnya saat dia dengan marah menebas ke arah beruang biru dan Tuan Ding. Pada saat itu juga, Guru Ding menyerang dengan kuat. Ketika Guru Ding menyerang, ruang angkasa bergetar hebat dan bumi retak hebat. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, kekuatan yang mengerikan itu telah menghancurkan para pembangkit tenaga Dewa Nether di sekitarnya menjadi awan darah yang berkabut. Ledakan. Master Ding dan Azure Bear menyerang. Pedang Dewa Nether di tangan Yan Ping terhempas. Ki pedang Dewa Nether menghilang. Lingkungan sekitar sejauh bermil-mil meledak, debu dan pasir beterbangan. Setiap leluhur kuno Sekte Nether bagaikan seekor lalat dalam badai yang dahsyat, tertiup dan tercabik-cabik, organ-organ mereka berubah inci demi inci menjadi kabut darah. Begitu semua debu telah mengendap, hanya Yan Ping yang terlihat di dasar kawah besar, menyemburkan darah dengan terengah-engah, armor surgawinya pecah lagi, tubuhnya dipenuhi noda darah. Namun dia dengan keras kepala terbang keluar dari kawah, masih berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Akan tetapi, saat ia terbang keluar dari kawah, ia dihantam balik oleh serangan telapak tangan dari Azure Bear. Yan Ping terjatuh ke tanah sekali lagi. Pada saat itu, tiba-tiba, pedang surgawi membelah udara dan menusuk tenggorokan Yan Ping. Itu benar-benar memaku Yan Ping ke tanah. Yan Ping menatap tajam ke arah pedang Dewa Biru yang telah menembus tenggorokannya. Pemimpin sekte, leluhur kuno dari Sekte Nether berteriak dengan sedih, mencoba untuk bergegas dengan panik, tetapi mereka semua tersapu oleh beruang biru dan leluhur kekaisaran dari Kekaisaran Pagoda Buddha. Yang Xiao Tian muncul sekejap di hadapan Yan Ping.
Yan Ping berbaring telentang di tanah, masih tertawa sinis, tawanya dingin sampai ke tulang. Yang Xiao Tian, bahkan jika aku mati, miliaran muridku di Sekte Neter akan tetap membunuhmu, masih membasmi semua orang yang dekat denganmu, masih membantai Azure God Mansion. Ayahku akan bangkit suatu hari nanti. Dia akan membalaskan dendamku. Ekspresi Yang Xiao Tian dingin saat dia mencengkeram pedang Dewa Biru dengan erat dan membuat sayatan, memotong leher Yan Ping. Di tengah cipratan darah, kepala Yan Ping terguling ke tanah. Aku sudah menerima kata-kata terakhirmu, kata Yang Xiao Tian dingin, namun, ayahmu tidak akan pernah mengalami hari kebangkitan. Begitu dia menguasai 3 api surgawi pertama, hari ketika Dewa Dunia Bawah yang tak terkalahkan akan dimusnahkan sepenuhnya akan tiba. Bab 516 meninggalkan benua Dewa Biru. Melihat kepala Yan Ping berguling ke tanah, miliaran pengikut Sekte Neter meratap seakan-akan langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping, berteriak, pemimpin Sekte. Yan Ping telah memimpin Sekte Neter selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjabat sebagai pilar surga di hati banyak pengikut. Tetapi sekarang, dengan tewasnya Yan Ping, pilar itu telah runtuh seluruhnya. Membunuh. Bunuh Yang Xiao Tian, balaskan dendam pemimpin sekte kita. Seorang leluhur Sekte Neter meraung dan menyerang Yang Xiao Tian dengan marah. Akan tetapi, sebelum mereka bisa mencapainya, mereka langsung ditampar oleh Azure Bear. Bunuh. Yang Xiao Tian melemparkan mayat Yan Ping ke dalam kuali sungai mayat Netherworld dan sekali lagi menyerbu ke tengah-tengah miliaran pengikut Sekte Neter. Pertempuran terus berkecamuk. Dari senja hingga fajar. Dari siang hari kembali ke malam hari. Para ahli dari sekte besar dan klan utama Kekaisaran Pagoda Buddha dan Kekaisaran sekitarnya terus bergegas ke medan perang. Darah membentuk sungai. Mayat menumpuk seperti gunung. Bahkan tanah pun tak terlihat lagi, karena sejauh mata memandang telah tertutup darah dan mayat. Matahari terbenam di kala senja. Akhirnya, pertempuran besar itu berakhir. Ketika pertempuran berakhir, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur berkeping-keping. Bukit-bukit yang dulu bergelombang dan hutan-hutan tak berujung di Sekte Neter kini gundul, tak ada lagi gunung, tak ada lagi sungai yang terlihat, bahkan tak ada satu pohon pun yang terlihat. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi terus mendatangkan malapetaka di daratan. Yang Xiao Tian berdiri di sana, jubah brokat birunya yang dulu bersih kini ternoda merah oleh darah. Di atas kepalanya melayang 2 cincin jiwa berusia 2 juta tahun, dengan 6 cahaya agung takdir surga primordial bersinar indah. Yang mulia, pada saat itu, leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha mendekati Yang Xiao Tian. Bagaimana situasinya? Tanya Yang Xiao Tian. Kami tidak menemukannya, leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha itu menggelengkan kepalanya. Kami telah mencari di setiap sudut Sekte Neter, tetapi kepala Dewa Neter tidak ditemukan dimanapun. Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Di mana Yan Ping menyembunyikan kepala Dewa Neter yang tak terkalahkan? Bagaimana dengan para leluhur itu? Apa yang mereka katakan? Yang Xiao Tian bertanya. Leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha menggelengkan kepalanya lagi. Para leluhur Sekte Neter yang ditangkap itu semuanya mengaku tidak tahu. Bunuh mereka semua, suara Yang Xiao Tian sedingin es. Selain itu, tutup Kekaisaran Pagoda Buddha. Jika ada murid Sekte Neter yang melarikan diri, bunuh mereka tanpa ragu-ragu. Dia ingin membasmi mereka sampai ke akar-akarnya, jangan sampai sisa-sisa Sekte Neter menimbulkan kekacauan di benua Dewa Biru lagi sejuta tahun dari sekarang. Leluhur Kekaisaran Pagoda Buddha dengan hormat mengakui perintah tersebut dan mengeluarkan perintah, memerintahkan semua pengikut Sekte Neter yang ditangkap untuk dieksekusi dan memerintahkan penutupan Kekaisaran Pagoda Buddha. Malam akhirnya akan segera berlalu. Fajar mulai menyingsing. Berita tentang Yang Xiao Tian dan beruang Azure yang seorang diri menyerbu markas besar Sekte Neter, memusnahkannya, dan membunuh putra Dewa Neter, Yan Ping, dengan cepat menyebar. Berita tentang Yang Xiao Tian yang memiliki cincin jiwa berusia 2 juta tahun, 6 takdir surga primordial, dan 15 hati pedang juga menyebar dengan cepat. Seluruh benua Dewa Biru terguncang, mendidih karena kegembiraan dan penuh kekaguman. Mendengar berita itu, para petinggi di berbagai kota tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan, Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan. Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan. Teriakan itu bergema di setiap sudut benua. Semua orang bersorak, diliputi kegembiraan dan kegirangan. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, bayang-bayang Sekte Neter telah menyelimuti benua Dewa Biru, tetapi sekarang, dengan musnahnya Sekte Neter dan tewasnya Yan Ping, bayang-bayang itu pun sirna. Di seluruh benua Dewa Biru, ada perayaan.
Di banyak ibu kota kekaisaran, patung-patung dewa yang bahkan didirikan agar masyarakat dapat mengaguminya. Dan Long Qingxuan duduk di samping Yang Xiaotian, saat, tanpa mereka sadari, langit telah cerah. Sambil menatap matahari terbit, Yang Xiaotian tiba-tiba berbicara, "Qingxuan, dalam beberapa hari, aku mungkin harus meninggalkan benua Dewa Biru." Long Qingxuan yang tengah meringkuk di sampingnya tiba-tiba menggigil. Selama bertahun-tahun, dia selalu khawatir tentang hal ini, takut bahwa kakak Xiaotiannya akan semakin menjauh darinya. Meskipun dia tekun berkultivasi dan berusaha keras untuk mengejar ketinggalan, dia menyadari bahwa Yang Xiaotian telah menjadi naga dewa surgawi di 9 surga, sementara dia tetap berada di tanah. Dia tiba-tiba memeluk Yang Xiaotian dengan erat, matanya berkaca-kaca saat dia berkata, "Saudara Xiaotian, aku akan menunggumu. Jika kamu tidak kembali dalam 2 tahun, aku akan menunggu selama 2 tahun. Jika kamu tidak kembali dalam 3 tahun, aku akan menunggu selama 3 tahun. Dan jika kau tidak kembali dalam 10 tahun, aku sendiri yang akan mencarimu, sampai ke ujung bumi, sampai aku menemukanmu." Kemudian dia bergumam, "Aku selalu ingat malam itu di hutan bulan merah saat pertama kali melihatmu, aroma tubuhmu dan bau daging panggang." Yang Xiaotian juga mempererat genggamannya pada tangan Long Qingxuan, yang lembut seakan tak bertulang, namun kini terasa agak dingin. "Qingxuan, aku pergi hanya untuk menjadi lebih kuat, untuk melindungi benua Dewa Biru, termasuk dirimu." Jantung Long Qingxuan bergetar, matanya dipenuhi air mata, dan dia mengangguk dengan berat. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian melompat dan menghilang di bawah sinar matahari saat Long Qingxuan menyaksikannya. Di kejauhan, Sein pedang 100 bunga berdiri di sana, menghela napas dalam-dalam saat menyaksikan pemandangan ini, seolah-olah dia teringat padanya dari tahun-tahun yang lalu. Namun begitu dia pergi, dia tidak pernah kembali, dan dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Sampai saat ini, apakah dia masih hidup atau mati? Yang Xiaotian telah pergi. Awalnya, beruang biru bermaksud pergi bersamanya, tetapi Yang Xiaotian memerintahkan beruang biru untuk terus menyapu bersih sisa-sisa sekte Nether dan memerintahkannya untuk fokus mencari dan membasmi tempat persembunyian sekte setan mayat, sekte setan darah, dan sekte Buddha jahat. Dia menyerahkan jasad Yan Ping dan keempat iblis mayat kepada beruang biru untuk dibawa kembali ke istana Dewa Biru. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memilih suatu tempat terpencil untuk mulai memurnikan 11 buah dewa bintang dan beberapa batu surgawi takdir surgawi. Sekarang, dia sudah berada di tingkat ke-6 alam kaisar, dan dengan memurnikan 11 buah dewa bintang dan beberapa batu surgawi takdir surgawi, alam dan kekuatannya akan melonjak sekali lagi. Yang Xiaotian duduk bersila di tanah, menelan buah dewa bintang, dan mengaktifkan teknik naga awal kuno. Seketika, buah dewa bintang berubah menjadi aliran deras yang deras. Di bawah pengaruh teknik naga awal kuno, buah itu secara bertahap berubah menjadi esensi sejati untuk laut surgawi Yang Xiaotian. Waktu berlalu. Bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Yang Xiaotian telah menyempurnakan ke-11 buah dewa bintang. Kekuatan Yang Xiaotian melambung tinggi, menerobos dari alam kaisar tingkat ke-6 ke alam awal tingkat ke-9 secara berurutan. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru memicu kesengsaraan takdir, melainkan terus memurnikan batu-batu surgawi takdir surgawi untuk semakin memantapkan dunia laut surgawinya. Setelah memurnikan semua batu surgawi takdir surgawi, dunia laut surgawi Yang Xiaotian menjadi sangat kuat. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian berturut-turut memicu putaran ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9 dari kesengsaraan takdir primordial. Setelah menahan serangan gencar 3 putaran petir takdir primordial 10 kali lipat, Yang Xiaotian babak belur tak terkira. Untungnya, tubuh surgawi abadinya cukup kuat, dan air petir kesengsaraan surgawi yang telah dikonsumsinya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Jika tidak, dia mungkin benar-benar binasa. Sekarang, 9 takdir surga primordial melayang di atas kepala Yang Xiaotian. Kekuatan primordial yang luas menyelimuti 100.000 li, menghancurkan dan memusnahkan segalanya. Bukan hanya alam suci di tingkat ke-7 atau ke-8, tetapi bahkan di tingkat ke-9 akan langsung dilenyapkan. 9. Yang Xiaotian menatap 9 takdir surga primordial yang melayang, hanya kurang 1 dari 10. Seberapa kuatkah 10 takdir surga primordial itu? Agaknya, bahkan wilayah penuh Sein Realm pun tidak dapat menahan satu serangan dari 10 takdir surga primordial. Jika dia dapat mengolah 15 takdir surgawi primordial dan tubuh surgawi takdir surgawinya mencapai kesempurnaan, betapa dahsyatnya hal itu.
Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk menantikannya. Meneguk air guntur kesengsaraan 6 kali lipat dan setelah luka-lukanya sembuh, Yang Xiaotian terbang menuju reruntuhan Sekte Setan Netherworld. Selanjutnya, dia berencana menggunakan pohon Dewa Kematian untuk mengolah seni surgawi Netherworld dan meningkatkannya ke tingkat ke-10. Bab 517, Seni Surgawi Netherworld Level 10. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian kembali ke reruntuhan Sekte Iblis Netherworld, menghadapi Ki Iblis Netherworld yang familiar, dan tanpa ragu, menerobos dan masuk dengan cepat. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan hantu mayat, dan Yang Xiaotian langsung menghancurkan mereka dengan 9 takdir surga primordial. Perjalanan itu tanpa bahaya, dan dia tiba di tanah terlarang Sekte Setan Netherworld, lalu memasuki pintu masuk Sungai Mayat. Namun, begitu dia masuk ke bawah tanah, Yang Xiaotian merasakan aura yang familiar. Apa ini? Dewa Kematian Abadi. Suara Guru Ding terdengar. Itu memang Dewa Kematian yang abadi. Dewa Kematian Abadi sebenarnya telah melarikan diri ke sini. Ia hanya khawatir di mana menemukan dan menyeret Dewa Kematian Abadi keluar. Sekarang setelah dia berhadapan dengannya, bahkan jika kali ini dia tidak dapat menghabisi musuhnya sampai mati, dia akan menghajarnya hingga setengah mati. Yang Xiaotian menyuruh Guru Ding menyembunyikan auranya sendiri dan mengikuti aura Dewa Kematian Abadi ke gua kediaman Grandmaster Netherworld. Melihat Dewa Kematian Abadi berada di gua kediaman Grandmaster Netherworld, Yang Xiaotian segera menduga bahwa pihak lain telah menemukan pohon Dewa Kematian dan sedang membudidayakan kitab suci Dewa Kematian dengan bantuan pohon Dewa Kematian. Memang, ketika ia tiba di hadapan pohon Dewa Kematian, ia melihat dari jauh Dewa Kematian Abadi duduk bersila di bawah pohon Dewa Kematian, dengan Ki Kematian Abadi bergulung-gulung di sekelilingnya bagaikan lautan, berubah menjadi beberapa hantu abadi yang mengerikan. Pada para hantu abadi ini, secercah samar kehidupan sebenarnya telah tampak. Ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Tampaknya beberapa hari terakhir ini, dengan bantuan pohon Dewa Kematian, kanon Dewa Kematian Abadi telah menerobos sekali lagi, menyentuh alam puncak, ketergantungan hidup dan mati. Jika dia membiarkan Dewa Kematian Abadi terus berkultivasi, hanya dalam beberapa dekade, bahkan beruang biru mungkin tidak akan mampu menekannya. Dugaan Yang Xiaotian tidak salah. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dengan bantuan pohon Dewa Kematian, Dewa Kematian Abadi telah mengolah kitab suci Dewa Abadi ke alam, tergantung hidup dan mati. Meski dia baru menyentuh ambang pintu, hal itu telah membuat Dewa Kematian Abadi gembira. Dia tidak menyangka bahwa sekembalinya ke reruntuhan Sekte Iblis Netherworld, dia malah menemukan pohon Dewa Kematian, dan berkultivasi di bawah pohon Dewa Kematian ternyata sangat efektif di luar dugaannya. Hanya dalam beberapa dekade saja, kanon Dewa Abadi miliknya akan sepenuhnya melangkah ke ranah keimanan terhadap hidup dan mati. Saat itu, tak seorang pun di benua Dewa Biru akan mampu menindasnya, langit dan bumi akan luas, semuanya siap dibantainya. Dia ingin melakukan pembantaian besar-besaran di benua Dewa Biru. Tepat saat Dewa Kematian Abadi tengah melahap Ki Kematian dari pohon Dewa Kematian, tiba-tiba, dia merasakan bahaya besar muncul dalam dirinya. Bahaya banget nih. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dia melihat sebuah kuali raksasa yang mencapai langit. Melihat kuali raksasa yang menjulang tinggi dan terbakar dengan api keemasan, wajah Dewa Kematian Abadi kehilangan semua warnanya, dan ekspresinya berubah drastis. Setelah dibombardir beberapa kali sebelumnya, Guru Ding kini telah menjadi mimpi buruknya yang tak terbatas, sumber teror mentalnya. Tanpa berpikir panjang, dia melesat di udara dan melarikan diri. Melarikan diri dari pohon Dewa Kematian. Tetapi bagaimana ia dapat dengan mudah lolos dari pukulan mematikan Guru Ding? Ledakan. Dewa Kematian Abadi merasa seakan-akan dia telah dihantam oleh gunung surgawi yang sunyi, seluruh Ki Kematian Abadi di dalam tubuhnya hancur berkeping-keping, dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, bahkan tulang dan dagingnya seakan mengeluarkan suara patah. Dia membuka mulutnya, dan darah menyembur deras. Namun tanpa ragu sedikit pun, dia bangkit dari tanah dan lari dengan gila-gilaan menuju pintu masuk gua abode Grandmaster Netherworld. Namun, sebelum dia dapat mencapai pintu gerbang besar gua abode Grandmaster Netherworld, serangan bertubi-tubi Master Ding datang lagi. Petik 2. Dewa Kematian yang abadi sekali lagi diledakkan. Guru Ding berubah wujud menjadi seberkas cahaya api yang menyala-nyala, mengejar dan membombardir tanpa henti berkali-kali. Dia terus menyerang sampai dia berada di luar reruntuhan Sekte Setan Netherworld, dan baru saat itulah dia berhenti. Guru Ding berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke gua tempat tinggal Grandmaster Netherworld.
Kali ini, dia tidak akan bisa pulih selama beberapa dekade. Master Ding menyatakan. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasa tenang. Asalkan Dewa Kematian Abadi tidak bisa mendatangkan malapetaka selama beberapa dekade, semuanya akan baik-baik saja. Puluhan tahun kemudian, dia pasti sudah mencapai alam roh surgawi. Saat itu, dia akan berhadapan langsung dengan Dewa Kematian Abadi. Maka dari itu, Yang Xiaotian duduk di bawah pohon Dewa Kematian untuk mulai mengolah seni surgawi Netherworld. Saat ia mengedarkan seni surgawi Netherworld, lapisan ki kematian berjatuhan dari pohon Dewa Kematian, terus mengalir ke tubuh Yang Xiaotian, berubah menjadi Yuan sejati Netherworld. Meskipun ki kematian dari pohon Dewa Kematian tidak sekuat buah Dewa Kematian, setelah sehari berkultivasi, kemajuannya dalam seni surgawi Netherworld masih cukup besar, sebanding dengan 10 hari atau bahkan puluhan hari dari kultivasinya yang biasa. Hanya dalam beberapa hari, seni surgawi Netherworld Yang Xiaotian telah meningkat pesat. Di pegunungan, tanpa mengenal waktu, tanpa sepengetahuannya, setahun telah berlalu dan tibalah musim gugur. Yang Xiaotian terus duduk di bawah pohon Dewa Kematian, tubuhnya dipenuhi ki Netherworld, yang mengembun menjadi sungai Netherworld yang besar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar terang. Sungai Netherworld menyemburat mengeluarkan cahaya kelabu yang pekat. Kemudian, sungai Netherworld yang luas mulai mengembun, dan akhirnya berubah menjadi seperangkat zirah surgawi Netherworld, yang menyelimuti Yang Xiaotian seakan-akan dibuat khusus untuknya. Setelah mencapai level ke-10 seni surgawi Netherworld, ki Netherworld dapat mengembun menjadi zirah surgawi Netherworld yang sangat defensif. Setelah berkultivasi cukup lama, Yang Xiaotian akhirnya berhenti. Membuka matanya, gelombang kegembiraan memenuhi hatinya. Seni surgawi Netherworld akhirnya mencapai tingkat ke-10. Sekarang, dia bisa memurnikan peti mati surgawi abadi. Akan tetapi, sebelum memurnikan peti mati surgawi abadi, Yang Xiaotian menghampiri prasasti batu di Aula Agung Gua Kediaman Grandmaster Netherworld, meletakkan kedua telapak tangannya di depan prasasti itu, dan mulai mengolah seni surgawi Netherworld tingkat ke-10. Seketika, cahaya di prasasti itu menyala terang. Setelah itu, seluruh rumah gua itu bersinar dengan lapisan-lapisan cahaya. Sekarang setelah dia mengolah seni surgawi Netherworld hingga tingkat ke-10, dia mampu memurnikan gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Grandmaster Netherworld. Pohon Dewa Kematian sudah terhubung dengan gua tempat tinggal. Karena dia tidak dapat memindahkan pohon Dewa Kematian, dia memutuskan untuk memindahkan gua tempat tinggal itu sendiri. Saat cahaya dari tempat tinggal itu bertambah kuat dan seluruh bangunan menyala, tiba-tiba, tempat tinggal itu mulai menyusut, jatuh ke tangan Yang Xiaotian bersama dengan pohon Dewa Kematian. Yang Xiaotian menyimpan tempat tinggal gua Netherworld di dalam kuali sungai mayat Netherworld. Dengan pohon Dewa Kematian, seni surgawi Netherworld miliknya kini memiliki potensi untuk dikembangkan hingga tingkat ke-14 atau bahkan melampaui Grandmaster Netherworld terdahulu. Terlebih lagi, dengan mengambil pohon Dewa Kematian, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Dewa Kematian yang abadi yang akan kembali menggunakannya untuk kultivasi di masa depan. Setelah mengambil gua Netherworld dan pohon Dewa Kematian, dia kemudian mengambil peti mati surgawi abadi. Melihat artefak surgawi kuno yang paling jahat dan mengerikan di hadapannya, Yang Xiaotian mengedarkan seni surgawi Netherworld, sekali lagi menempelkan telapak tangannya di peti mati surgawi abadi. Ki Netherworld terus mengalir ke peti mati surgawi abadi. Di dalam peti mati, masa kekuatan jahat itu tampaknya merasakan ki Netherworld dari Yang Xiaotian, dan kali ini, ia tidak menyerangnya. Akan tetapi, kumpulan kekuatan jahat itu, meskipun tidak menyerang Yang Xiaotian, terus-menerus menahan ki Netherworld, menghalangi Yang Xiaotian untuk memurnikan peti mati surgawi abadi. Melihat ini, Yang Xiaotian hanya bisa mencoba memurnikan masa kekuatan jahat itu, tetapi kekuatan defensifnya begitu kuat sehingga dia tidak dapat menembus pertahanannya, bahkan setelah sehari berlalu. Yang Xiaotian, yang tidak mudah putus asa, terus berusaha keras untuk menyempurnakannya. 2 hari berlalu dengan hasil yang sama, dan setelah 3 hari, ia masih belum bisa menembus pertahanannya. Bab 518 Kuil Takdir. Petik 2. Seni surgawi Netherworldmu telah mencapai tingkat ke-10, namun untuk menyempurnakan peti mati surgawi abadi, kau akan membutuhkan waktu, ucap suara Master Ding. Yang Xiaotian terkejut. Dengan caramu memurnikannya, akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk memurnikan masa kekuatan jahat itu dan peti mati surgawi abadi. Kata Guru Ding. Yang Xiaotian tercengang. Setahun. Dia pasti tidak bisa hanya berdiam di sini selama setahun, tidak melakukan apapun, bahkan tidak berkultivasi,
lalu mati-matian berusaha menumbangkan peti mati surgawi abadi, bukan? Dalam setahun, dengan kultivasi yang tekun, dia akan memiliki cukup waktu untuk menerobos ke alam suci atau bahkan naik ke alam yang lebih tinggi. Tidak ada cara lain, tanya Yang Xiaotian. Tingkatkan seni surgawi Netherworld-mu ke tingkat ke-11, kata Master Ding. Yang Xiaotian terdiam. Bahkan dengan pohon Dewa Kematian, akan memakan waktu bertahun-tahun baginya untuk mengolah seni surgawi Netherworld ke tingkat ke-11. Itu akan memakan waktu lebih lama. Karena tidak punya pilihan lain, Yang Xiaotian hanya bisa mengemudikan pesawat ruang angkasa itu terlebih dahulu. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu di kuil takdir yang dapat meningkatkan seni surgawi Netherworld. Yang Xiaotian memikirkan kuil takdir yang akan dibuka dalam beberapa bulan. Mungkin tidak ada yang bisa meningkatkan seni surgawi Netherworld, tapi ada pasir waktu. Kata Master Ding. Pasir waktu. Yang Xiaotian terkejut. Tepat sekali, pasir waktu, kata Guru Ding. Pasir waktu dari perbendaharaan Istana Dewa Bintang mungkin adalah apa yang diperoleh di Yuntian di kuil takdir. Yang Xiaotian merasa segar kembali. Setelah dia memurnikan pasir waktu dari perbendaharaan Istana Dewa Bintang, tubuh surgawi abadi miliknya meningkat pesat, tetapi masih ada jarak dari tahap penyelesaian minor. Jika dia bisa memperoleh cukup pasir waktu, maka tubuh surgawi abadi miliknya mungkin akan maju ke tahap penyelesaian minor. Kuil takdir adalah warisan Dewi Takdir kuno, kuil ini tidak hanya berisi pasir waktu tetapi juga batu surgawi takdir surgawi dan banyak harta lainnya, bahkan pohon Dewa Takdir. Kata Guru Ding. Pohon Dewa Takdir. Hati Yang Xiaotian bergetar. Pohon Dewa Takdir merupakan pohon dewa yang paling mistis di dunia, baik pohon dewa kehidupan, pohon dewa kematian, atau bahkan pohon dewa bintang, tidak dapat dibandingkan dengannya. Pohon Dewa Takdir menghasilkan buah Dewa Takdir, dan dengan memakan buah Dewa Takdir, takdir surgawi seseorang dapat diredakan. Di dunia, hanya buah Dewa Takdir yang dapat meredam takdir surgawi, tidak ada benda suci lain yang dapat melakukan ini. Jika Yang Xiaotian bisa mendapatkan buah Dewa Takdir, dia bisa melunakkan 9 takdir surga primordialnya, membuatnya lebih kuat dan lebih padat. Setelah meninggalkan reruntuhan Sekte Setan Netherworld, Yang Xiaotian kembali ke Kekaisaran Dewa Segudang. Dia hendak meninggalkan benua Dewa Biru, dan apapun yang terjadi, dia harus memberitahu Istana Dewa Biru dan juga kembali ke kediaman suci untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Kepergian dari benua Dewa Biru ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, atau bahkan 1 dekade. Melihat kembalinya Kaisar Surgawi Yang, Zheng Yongjiang, Dewa Pedang Silong, dan yang lainnya semuanya gembira, cara mereka memandang Yang Xiaotian dipenuhi bintang. Pertarungan Yang Xiaotian dengan Sekte Nether menyebar ke seluruh benua Dewa Biru, membuat semua orang tercengang dengan jiwa bela diri 2 juta tahunnya, 6 takdir surga primordial, dan 15 hati pedang. Bahkan Zheng Yongjiang dan Dewa Pedang Silong tidak terkecuali. Sekarang mereka hampir menjadi penggemar berat Yang Xiaotian. Belum lagi pusat kekuatan lain di Azure God Mansion. Kaisar Surgawi yang telah kembali. Seorang leluhur kuno berseru dengan penuh semangat. Tiba-tiba, para leluhur, nenek moyang kuno, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dari puncak-puncak gunung dan gua-gua secara berbondong-bondong. Zheng Qianqian dan Wan Ning, keduanya wanita, juga muncul, mata indah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Mata Wan Ning dipenuhi kekaguman, sepanas yang baru keluar dari oven. Petik 2. Yang Xiaotian menyaksikan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar dari berbagai puncak gunung dan gua, dan dia tidak dapat menahan tawa getir. Kegembiraan, keinginan, dan semangat mereka membuatnya terkejut. Yang mulia Kaisar Surgawi Yang, kami memberikan penghormatan. Hampir dimanapun Yang Xiaotian pergi, para pengikut dari setiap puncak gunung dan setiap gua yang tinggal di sana tidak dapat menahan diri untuk berlutut dengan penuh semangat. Dikelilingi oleh orang-orang seperti Zheng Yongjiang dan Dewa Pedang Silong, Yang Xiaotian duduk di singgasana aula utama dan terlibat dalam obrolan hangat dengan semua orang. Ia menanyakan tentang situasi Sekte Nether, Sekte Setan Mayat, dan 4 Sekte Setan besar lainnya. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian mengetahui bahwa Azure God Mansion telah menemukan tempat persembunyian Sekte Setan Mayat, Sekte Setan Darah, dan Sekte Buddha Jahat, serta telah membasmi ketiga Sekte Setan utama. Ketua Sekte Setan Mayat, Liang Xuan, dan yang lainnya semuanya telah terbunuh. Adapun sisa-sisa Sekte Nether, mereka juga hampir sepenuhnya musnah. Benua Dewa Azure sekarang dalam keadaan damai. Ngomong-ngomong, Yang Mulia,
Kami telah menerima informasi bahwa Dewa Kematian Abadi dan Iblis Hati Kuno telah melarikan diri dari benua Dewa Biru, Zheng Yongjiang melaporkan. Ada yang mengatakan mereka telah memasuki wilayah laut tanpa batas. Mereka telah memasuki wilayah laut tanpa batas, renung Yang Xiaotian, terkejut. Ya, para ahli luar negeri telah menemukan mereka, Zheng Yongjiang menambahkan. Di Yuntian telah memanggil kaisar dari negara-negara seberang dan mengerahkan pasukan besar, terus membangun kekuatan untuk melancarkan serangan terhadap benua Dewa Biru kita, jelas Dewa Pedang Silong. Mungkinkah Dewa Kematian Abadi dan Iblis Hati Kuno berencana untuk bersekutu dengan Di Yuntian? Jika memang demikian, tentu akan sangat merepotkan. Dalam beberapa hari, aku akan melakukan perjalanan lagi ke Pulau Dewa Bintang, kata Yang Xiaotian sambil merenung. Karena Di Yuntian sedang mengumpulkan kekuatan besar untuk menyerang benua Dewa Biru, ini akan menjadi saat yang tepat baginya untuk melakukan perjalanan lagi ke Pulau Dewa Bintang dan memberi Di Yuntian kejutan hebat. Lagi pula, dia berencana mengunjungi benua Pedang Segudang, dan itu sedang dalam perjalanan. Mereka berbicara tentang banyak hal. Yang Xiaotian mengetahui dari Zheng Yongjiang bahwa Dong Huangseng dari Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur telah ditemukan dan diselamatkan dari tangan berbagai negara di seberang lautan. Keesokan harinya, Yang Xiaotian meninggalkan Azure God Mansion untuk kembali ke Divine Residence. Yang Xiaotian telah menyampaikan rencananya untuk pergi ke benua Pedang Segudang kepada Zheng Yongjiang dan yang lainnya. Setelah mendengar kepergiannya, Zheng Qianqian dan Wan Ning tampak murung dan tertekan. Terutama Wan Ning yang berlari ke gua tempat tinggal Yang Xiaotian pada malam hari dengan mata merah. Setelah kembali ke kediaman surgawi selama beberapa hari, Yang Xiaotian, dengan restu dari para anggota keluarga Yang, melompat ke udara dan meninggalkan kota kekaisaran 10.000 dewa. Saudaraku, kami akan menunggu kepulanganmu. Teriak Yang Linger terus-menerus. Bahkan setelah sosok Yang Xiaotian menghilang, dia terus berteriak. Kali ini, Yang Xiaotian pergi sendirian, bahkan meninggalkan naga hitam dan kera iblis di kediaman surgawi. Didorong oleh batu roh bermutu tinggi, pesawat luar angkasa abisal dengan cepat memasuki domain laut tanpa batas, mendekati Pulau Dewa Bintang. Sepanjang perjalanan, Yang Xiaotian tidak menyia-nyiakan waktu untuk bermalas-malasan. Dia tekun mengolah seni surgawi Netherworld dan teknik naga awal kuno menggunakan pohon Dewa Kematian dan pohon Dewa Kehidupan. Ia juga mencoba berkultivasi menggunakan kedua teknik tersebut secara bersamaan. Jika dia dapat mengoperasikan kedua teknik itu secara bersamaan, kecepatan kultivasinya dapat meningkat lagi. Kadang-kadang, dia mempelajari memoir dan keterampilan surgawi dari Grandmaster Netherworld bersama dengan manual teknik kultivasi dari Sekte Nether. Dari memoir yang ditinggalkan oleh Grandmaster Netherworld, ia belajar tentang banyak peristiwa kuno. Dia juga mengetahui asal-usul Grandmaster Netherworld, ternyata dia bukan berasal dari benua Dewa Biru, melainkan dari negeri yang sangat jauh, yang saat ini merupakan benua terkuat di dunia jiwa bela diri. Malam itu tenang. Pulau Dewa Bintang terlihat di kejauhan. Ibu kota Dewa Bintang, penuh dengan cahaya. Duduk di atas aula besar, Di Yuntian menatap Lan Jin, Dewa Bintang biduk besar, dengan wajah muram dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau katakan? Mengusulkan perdamaian kepada Yang Xiaotian. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa putraku mati sia-sia? Jutaan pengawal istana Dewa Bintang dan ribuan tetua serta leluhur kuno mati sia-sia. Lan Jin menundukkan kepalanya, Yang Mulia. Cukup, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Di Yuntian tiba-tiba berdiri, tatapannya sangat dingin. Kali ini, aku harus memusnahkan kota kekaisaran Dewa Segudang dan istana Dewa Biru. Aku ingin orang-orang dari keluarga Yang dan istana Dewa Biru menemani putraku ke makamnya, dan jutaan pengawal istana dari istana Dewa Bintang. Bab 519 Pulau Dewa Bintang telah hilang. Tepat saat Di Yuntian berbicara, tiba-tiba, langit malam menyala dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dalam kebingungannya, Di Yuntian mendengar para penguasa negara Dewa Bintang di luar berteriak ngeri, itu serangan. Itu serangan. Wajah Di Yuntian dan juga wajah kelompok guru Lan Jin berubah saat mereka melesat ke udara. Mereka melihat guru Ding melayang ke angkasa, seluruh tubuhnya diliputi api keemasan yang berkobar, dan menyerang dalam sekejap. Merasakan kekuatan penghancur dunia milik guru Ding, Di Yuntian menatap Yang Xiaotian di langit dan dengan kebencian yang membuncah dia meraung, Yang Xiaotian, aku akan meniduri ibumu. Dia mengayunkan pedang surgawi langit yang mengejutkan dengan kuat. Jutaan ki pedang surga yang mengejutkan menebas dengan ganas ke arah Master Ding dan Yang Xiaotian.
Kekuatan surgawi yang tak terbatas dan otoritas kekaisaran bangkit dari Di Yuntian, menembus surga. 4 dewa langit agung milik Lan Jin juga meraung dengan ganas. Kekuatan surgawi mereka yang luar biasa melonjak keluar, membombardir Guru Ding dengan kegilaan. Semua leluhur kuno dan orang bijak kuno di negara Dewa Bintang sekitar bersorak dan ikut bertempur. Kekuatan seperti kiamat menyebar jauh dan luas, mencapai langit, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Pada saat itu, seluruh pulau Dewa Bintang, bahkan wilayah laut di sekitarnya, diterangi dengan terang. Ledakan. Saat Master Ding jatuh, ki pedang langit yang mengguncang, kekuatan surgawi yang luar biasa dari 4 dewa langit agung Lan Jin, dan kekuatan apokaliptik semua leluhur dan orang bijak kuno dari negara Dewa Bintang semuanya musnah. Bahkan dengan hampir 10.000 roh dewa dan ratusan ribu orang di alam suci negara Dewa Bintang yang melepaskan kekuatan surga pemusnahan mereka, mereka tetap tidak dapat menahan Guru Ding. Master Ding mengeluarkan suara gemerincing saat terjadi benturan. Tetapi hanya itu saja, kekuatan rakyat negeri Dewa Bintang seperti menyerang gunung kekacauan surgawi, pada dasarnya tidak mampu menimbulkan gangguan apapun. Melihat mereka tidak dapat mengguncang Master Ding yang terus jatuh, ekspresi Di Yuntian dan Lan Jin berubah drastis. Keberadaan macam apa kuali raksasa ini, dan bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan Abyssal Master pun akan dipaksa mundur saat berhadapan dengan kekuatan hampir 10.000 roh dewa dan ratusan ribu di Saint Realm of the Star God Country. Namun kuali raksasa ini tidak dapat didorong mundur. Mundur, teriak Di Yuntian, dengan garpu surgawi naga perak muncul di tangannya, tiba-tiba membubung ke langit, menyerang Master Ding dalam upaya untuk memblokir serangan pemusnah surga tersebut. Semua tokoh terkemuka di negeri Dewa Bintang mundur dengan panik pada saat ini. Berdebar, saat garpu surgawi naga perak Di Yuntian mengenai Master Ding, kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan pun datang menghantam dan membuat garpu surgawi naga perak itu melayang. Di Yuntian terlempar ke tanah di bawahnya bagaikan bintang jatuh. Istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di daratan langsung berubah menjadi abu dan debu. Retakan, Tuan Ding menghantam tanah di bawahnya. Kekuatan kehancuran yang luar biasa menyebar seperti riak-riak dengan kecepatan yang mengerikan, setiap bangunan, setiap kota, runtuh seperti pasir dan berubah menjadi bubuk. Dan 4 dewa langit agung Lan Jin, beserta semua leluhur dan orang bijak kuno, diledakkan ke tanah bersama Di Yuntian. Tentara yang tak terhitung jumlahnya juga dijebloskan ke dalam bumi. Di Yuntian muncul dari tanah sambil meraung, bagaikan singa yang menjadi gila, tinjunya menghantam udara ke arah Yang Xiaotian tanpa peduli. Yang Xiaotian, aku meniduri kakekmu. Karena dia tidak bisa membunuh Master Ding, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Yang Xiaotian. Akan tetapi, sebelum serangannya bisa mencapai Yang Xiaotian, dia sekali lagi dibanting ke tanah oleh Master Ding, yang melonjak ke angkasa. Selama bertahun-tahun, Master Ding menelan 6 air petir kesengsaraan surgawi milik Yang Xiaotian setiap hari, menyembuhkan banyak luka dari masa lalu. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan sekarang bahkan lebih kuat daripada saat membunuh Master Abyssal. Bagaimana mungkin Di Yuntian, Lan Jin, dan yang lainnya dapat menahannya? Ketika Tuan Ding menyerang lagi, seluruh pulau Dewa Bintang bergetar hebat, dan jurang yang mengerikan terbuka dengan kecepatan yang mengagetkan, menembus seluruh pulau. Pulau Dewa Bintang, yang luasnya sebesar benua, terbelah dua dari tengah. Pulau Dewa Bintang yang telah ada sejak zaman dahulu kala, terus-menerus diperkuat oleh para penguasa negeri Dewa Bintang dengan menggunakan berbagai metode selama jutaan tahun, yang mengklaim bahwa bahkan roh dewa yang paling kuat pun tidak dapat menggoyahkannya. Namun sekarang, ia hancur berantakan. Berlumuran darah, Di Yuntian melesat dari bumi, menatap Pulau Dewa Bintang yang telah dibom menjadi 2 bagian, seolah-olah langit telah runtuh. Bahkan ketika istana Dewa Bintang hancur, bahkan ketika dia mengetahui putranya terbunuh, dan ribuan leluhur tua dan leluhur kuno binasa, dia tidak merasakan langit runtuh. Sekarang, dia merasa mereka telah melakukannya. Pulau Dewa Bintang dulunya merupakan tempat ziarah bagi lebih dari 100.000 negara di seberang lautan, kini terbagi menjadi 2. Bisakah diperbaiki? Yang menanggapi Di Yuntian adalah gelombang besar yang melonjak dari patahan itu. Yang Xiaotian, aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu di bawah langit yang sama. Mata Di Yuntian memerah saat dia meraung, dalam kehidupan ini, aku bersumpah untuk membunuhmu. Setelah mengatakan ini, dia menyerang Yang Xiaotian sekali lagi. Lan Jin dan 3 dewa bintang utama lainnya, terluka parah dan memuntahkan darah, muncul dari bawah tanah,
memandangi Pulau Dewa Bintang yang runtuh, kota-kota, istana-istana, dan pasukan-pasukan yang hancur tak terhitung jumlahnya, merasakan air mata mengalir tanpa jatuh. Dia telah lama menasihati Yang Mulia agar berdamai dengan benua Dewa Biru, berdamai dengan Yang Xiaotian. Namun, Yang Mulia keras kepala, bertekad menyerang benua Dewa Biru, bertekad memusnahkan kota kekaisaran 10.000 dewa, dan membunuh seluruh keluarga Yang. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Darah mewarnai Pulau Dewa Bintang menjadi merah. Itu mewarnai laut di sekitarnya menjadi merah. Pada saat itu, Di Yuntian yang sedang menyerbu Yang Xiaotian, sekali lagi diledakkan ke dalam bumi oleh Master Ding. Pulau Dewa Bintang yang hancur berguncang hebat sekali lagi, dengan retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul, berada di ambang kehancuran. Lan Jin dan yang lainnya ketakutan. Kalau pengeboman ini terus berlanjut, maka Pulau Dewa Bintang tidak hanya akan terpecah belah, tetapi juga akan dibombardir hingga rata dengan laut. Seolah mengonfirmasi pikiran ketakutan Lan Jin dan yang lainnya, ketika Di Yuntian bangkit lagi, menyerang Yang Xiaotian, dan sekali lagi terlempar jauh ke dalam bumi, Pulau Dewa Bintang bergoyang tak stabil, seperti kapal raksasa yang terbalik, terguling ke domain laut tanpa batas. Wilayah laut tanpa batas dihantam oleh ombak besar, ribuan lapisan dalamnya hilang. Lan Jin dan yang lainnya menatap Pulau Dewa Bintang yang tenggelam, wajah mereka pucat, pikiran mereka kosong. Pulau Dewa Bintang sebenarnya sudah hilang. Banyak ahli hebat dari negeri Dewa Bintang terkejut, beberapa bahkan menangis keras. Mati. Di Yuntian masih melayang ke langit, kekuatan surgawi dan kekuatan kekaisarannya tak berkurang, menyerang Yang Xiaotian dengan marah. Tetapi tidak peduli seberapa marahnya dia, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia selalu terpental oleh Master Ding. Kali ini, dia diledakkan ke domain laut tanpa batas. Setelah 10 serangan, Master Ding akhirnya berhenti. Menyaksikan Di Yuntian dan Pulau Dewa Bintang dibombardir secara menyeluruh ke dasar laut, Di Yuntian tidak lagi muncul, Yang Xiaotian kemudian menghancurkan kehampaan dan pergi bersama Guru Ding. Setelah beberapa lama, Lan Jin dan 3 Dewa Bintang lainnya menarik Di Yuntian yang terluka parah keluar dari dasar laut. Setelah kepergian Yang Xiaotian, dia mengemudikan pesawat luar angkasa abisal, terbang menuju Pulau Dewa Takdir, tempat kuil takdir berada. Akan tetapi, meskipun Pulau Takdir Surgawi berada di atas domain laut tanpa batas, pulau itu sudah sangat dekat dengan benua Pedang Segudang. Perjalanannya tidak singkat. Dalam perjalanannya, Yang Xiaotian terus mengolah seni surgawi Netherworld dan seni naga primordial. Namun, yang mengejutkan dan membuatnya penasaran, Dewa Kematian Abadi dan Setan Hati Kuno sebenarnya tidak berada di Pulau Dewa Bintang. Mereka berdua memasuki domain laut tanpa batas, bukan untuk membentuk aliansi dengan Di Yuntian. Jika tidak, kemana mereka pergi? Tiba-tiba ia teringat pada kuil takdir. Mungkinkah Dewa Kematian Abadi dan Iblis Hati Kuno juga mengincar kuil takdir? Tidak dapat dipastikan, lagi pula, kuil takdir menyimpan pohon Dewa Takdir dan buah Dewa Takdir. Buah Dewa Takdir, selain berfungsi untuk memperbaiki takdir surgawi seseorang, juga merupakan objek penyembuhan surgawi. Bab 520, Aku Mencintaimu. Memikirkan Dewa Kematian Abadi dan Iblis Hati Kuno, yang kemungkinan besar juga ada di sini untuk kuil takdir, mata Yang Xiaotian menjadi dingin. Jika dia bertemu mereka lagi, dia pasti akan menghibur mereka dengan baik. Didukung oleh batu roh tingkat sakral, pesawat luar angkasa abisal terus mendekati Pulau Surgawi Takdir. Setiap setengah bulan, Yang Xiaotian akan menelan pil Kaisar Surgawi bencana kedua untuk berkultivasi. Namun, setelah menembus ke tingkat ke-9 alam Kaisar, khasiat pil Kaisar Surgawi bencana kedua sangat berkurang. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berencana untuk menemukan api surgawi keempat dan memurnikan eliksir tingkat bencana ketiga. Ramuan tingkat bencana ketiga jauh lebih efektif daripada ramuan tingkat bencana kedua. Kalau dia ingin menerobos ke tingkat ke-10 alam Kaisar, dia akan lebih membutuhkan ramuan bencana ketiga. Kalau tidak, dia khawatir dia tidak akan mampu bertahan terhadap 15 benang takdir surga purba dalam waktu 1 tahun. 1 bulan kemudian, Pulau Takdir Surgawi akhirnya terlihat. Di kejauhan, sebuah pulau besar mengapung di permukaan laut, memancarkan cahaya giok di bawah pembiasan sinar matahari, menerangi ruang udara di atas laut dengan warna hijau subur, yang sangat indah untuk dilihat. Akan tetapi, pulau itu diselimuti oleh lapisan tipis penghalang cahaya. Hanya ketika kuil takdir dibuka, perisai cahaya penghalang ini akan menghilang dan memungkinkan orang untuk memasuki pulau tersebut.
Jadi, untuk saat ini, Yang Xiaotian tidak dapat masuk. Karena pembukaan kuil takdir masih 2 bulan lagi, Yang Xiaotian tidak hanya menunggu dengan diam dan terbang menuju benua pedang segudang. Lagi pula, dia sekarang tidak jauh dari benua pedang segudang, bahkan tanpa pesawat luar angkasa abisal, hanya butuh waktu sekitar 1 hari baginya untuk sampai di sana dengan kecepatannya. Dia telah lama merindukan benua pedang segudang. Dia ingin melihat sendiri seperti apa rupa benua pedang segudang, tempat sekte surgawi penembus surga berada. Dan untuk memahami situasi terkini sekte surgawi penembus surga di benua pedang segudang. Menurut apa yang dikatakan oleh kakak laki-lakinya, Dewa Pedang Teratai Hijau, situasi sekte Dewa Penembus Surga tidaklah begitu baik. Dalam ribuan tahun sejak Guru Hongfeng, Guru Dewa, pergi, sekte Dewa Penembus Surga telah terpecah menjadi 3 faksi. Oleh karena itu, mengambil alih sekte surgawi penembus surga masih akan menjadi tantangan tersendiri baginya. Tentu saja, jika dia telah mencapai alam roh surgawi, tidak akan sulit untuk menaklukkan para dewa dari sekte surgawi penembus surga, tetapi pada saat ini, dia hanya berada di alam kaisar, dan kekuatannya masih agak kurang. Suatu hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya melihat benua pedang segudang. Bila memandang dari laut, ia dapat melihat kota-kota membentang tiada henti, gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah, banyak kapal terbang, dan banyak kapal besar tertambat di sepanjang pantai. Kapal-kapal besar ini milik Serikat Dagang Benua Pedang Segudang atau beberapa klan super. Yang Xiaotian mendarat di pantai dan berjalan memasuki kota pesisir, yang ramai dengan aktivitas dan sangat makmur. Setelah melewati kota itu, ia berkeliaran sesuka hatinya. Dia tiba di sebuah desa pegunungan kecil yang biasa-biasa saja. Desa itu tidak besar, dengan asap mengepul dari cerobong asap. Pada saat ini, saat matahari terbenam di sebelah barat, desa yang bermandikan cahaya senja tampak tenteram, hutan tampak indah, memiliki keindahan yang berbeda. Saat melewati desa kecil itu, seorang anak menarik perhatian Yang Xiaotian. Anak itu, berusia 8 atau 9 tahun dan kemungkinan telah terbangun dengan jiwa bela diri selama 1 atau 2 tahun, baru saja memulai pelatihan seni bela diri. Ia memegang pedang kayu, bergerak dengan lincah dan bertenaga. Yang Xiaotian tersenyum, teringat dirinya yang lebih muda sedang berlatih kitab suci Taiji di gunung belakang. Selama bertahun-tahun, meskipun ia terutama mengolah teknik naga awal kuno, ia tidak pernah meninggalkan kitab suci Taiji dan kadang-kadang masih mempraktikkannya. Anak itu sedang berlatih teknik pedang yang diperoleh dan tiba-tiba berhenti, menatap Yang Xiaotian dengan waspada, "Siapa kamu?" "Seorang pejalan kaki," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. "Teman kecil, siapa yang mengajarimu ilmu pedang ini?" "Ilmu pedang ini cukup bagus." Dia bisa mengatakan bahwa ilmu pedang orang lain telah mencapai prestasi besar, mencapai puncaknya mendekati kesempurnaan. Di usia ini, mampu membawa ilmu pedang yang diperoleh ke tingkat seperti itu sungguh mengesankan. Tentu saja, tidak ada yang dapat menandinginya. Dulu ketika dia masuk Akademi Pedang Surgawi, di usia yang sama, dia telah menguasai semua 100 pedang batu di akademi tersebut hingga selesai. Merasa bangga dengan pujian Yang Xiaotian atas tekniknya sendiri, anak itu berkata, "Tentu saja, teknik pedang ular ganas diajarkan kepadaku oleh guruku benar-benar kuat. Dia adalah seorang ahli pedang dao yang sangat kuat, yang pernah mengalahkan semua penantang dimanapun." Mendengar ini, Yang Xiaotian tidak bisa menahan senyum. Begitukah? Namun, dia sedikit skeptis terhadap. "Benar sekali, tuanku adalah yang paling berkuasa," kata anak itu penuh kekaguman. "Adik kecil, jangan dengarkan omong kosong anak ini." Tepat saat itu, seorang pria dengan sikap yang luar biasa berjalan keluar dari desa. Pria parubaya itu memiliki 3 helai janggut dan penampilannya yang anggun. Jelas, lelaki setengah baya ini adalah tuan yang disebutkan anak itu. "Aku tidak bicara omong kosong." Anak itu cemberut. Pria parubaya itu mendekat dan menyapa Yang Xiaotian sambil tersenyum. "Namaku Jianlin. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa teman muda ini?" Yang Xiaotian membalas sapaan itu dengan hormat sambil mengepalkan tangan. "Jadi, ini kakak Yang. Apakah kamu hanya lewat saja? Karena sudah larut malam, dan karena pertemuan adalah takdir, mengapa tidak datang dan duduk di tempatku?" Pria parubaya itu menawarkan dengan ramah. Tentu saja, Yang Xiaotian mengangguk setuju. Dia merasakan bahwa Jianlin ini bukan orang biasa, tetapi mengapa bersembunyi di desa kecil yang tidak mencolok ini. Setelah tiba di rumah pria itu,
Jianlin menuangkan teh untuk Yang Xiaotian, yang sangat harum dan jelas berkualitas tinggi. Setelah mengobrol sebentar, Jianlin berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari saudara Yang, saya pernah melewati tempat ini beberapa tahun yang lalu dan merasa pemandangannya menawan, dengan gunung-gunung yang jernih dan air yang indah, jadi saya memutuskan untuk tinggal. Xiao Wan kecil memiliki bakat yang hebat, jadi saya mengangkatnya sebagai murid untuk mengajarinya ilmu pedang. Dan kebetulan menunggu kuil takdir dibuka. Kuil takdir, seru Yang Xiaotian dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Jianlin juga ada di sini untuk kuil takdir. Saudara yang tahu tentang kuil takdir. Jianlin terkejut melihat reaksi Yang Xiaotian. Ya, Yang Xiaotian mengangguk. Kuil takdir ditinggalkan oleh Dewi Takdir, dan dibuka setiap 10 tahun sekali. Kemudian dia tersenyum dan menambahkan, sebenarnya, aku juga di sini untuk kuil takdir. Jianlin terkejut, lalu tertawa. Itu kebetulan sekali, katanya. Namun, kuil takdir akan segera dibuka, dan kota Yuncheng baru-baru ini menjadi sangat ramai. Banyak ahli dari berbagai sekte telah tiba di kota Yuncheng. Mereka semua ada di sini untuk kuil takdir. Kota Yuncheng adalah kota pesisir yang baru saja dilewati Yang Xiaotian. Keduanya mengobrol dengan ramah, membahas segala hal mulai dari ujung selatan hingga perbatasan utara, dan bahkan ilmu pedang. Yang Xiaotian sangat terkejut, Jianlin memiliki wawasan yang sangat mendalam tentang ilmu pedang dan menguasai berbagai teknik pedang. Yang Xiaotian terkejut, tetapi Jianlin bahkan lebih tercengang. Remaja di hadapannya, yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun, memiliki wawasan tentang ilmu pedang yang jauh melampaui harapannya. Mereka bahkan mulai bertarung di tempat. Keduanya tidak menggunakan truyuan, hanya membandingkan gerakan dan teknik serangan balik. Yang membuat mata Jianlin terbelalak adalah bahwa Yang Xiaotian mampu melawannya hingga tak berdaya. Mula-mula dia terkejut, lalu kaget, dan akhirnya muram. Dia benar-benar dewa pedang. Dia, dewa pedang, yang tidak menggunakan yuan sejati, sebenarnya bertarung imbang dengan seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Muridnya Xiao Wan berdiri di sana dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Bukankah gurunya pernah berkata bahwa dia pernah tak terkalahkan di seluruh negeri? Bagaimana mungkin gurunya hanya mampu menang seri melawan saudaranya yang hanya beberapa tahun lebih tua? Apakah tuannya hanya membual dan menipunya?